Maka menjadilah dia Abu Jahal. Dan terus ini
iblisnya pada zaman Nabi. Kalau kita tarik ke atas, terus ke atas, yaitu kepada mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Pada zaman itu, sebelum Nabi Adam diciptakan, ada makhluk Allah yang bernama iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang sangat kuat di dalam beribadah. Kalau bicara tentang ibadahnya iblis, tidak ada yang bisa mengalahkan. Hebat, sampai kalau disebut bumi, kalau seandainya ditanya tentang bumi, iblis akan berkata, tidak ada sejengkal tanah kecuali sudah kamu pernah gunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, dan dengan beribadah, hingga begitu hebatnya ibadahnya iblis. Iblis akhirnya diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama golongan para malaikat. Iblis bersama golongan para malaikat dan tidak beda. Tidak ada terlihat beda kalau dia iblis kemudian yang lain adalah malaikat. Karena apa? Ibadahnya sudah seperti malaikat. Hebat dalam urusan beribadah, luar biasa. Hingga suatu ketika datang waktu ujian bagi dia, ujian bagi iblis. Di saat diciptakan bagi kita Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diciptakan, dan setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ujian buat iblis dan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di saat diuji untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada mbah kita, yang sujudnya adalah sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Semuanya ngerti sujud ibadah nggak boleh, ibadah hanya kepada Allah. Dan para malaikat yang di dalamnya iblis itu di dalam diperintahkan sujudlah kepada Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat tidak pakai tanya-tanya, langsung sujudlah para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis gak mau ada kesombongan dalam dirinya, gak mau sombong. Nah, apa yang menjadikan iblis seperti itu? Ada sombong, kemudian ada dengki. Dia tuh mikir, saya itu sudah ibadah ribuan tahun, saya sudah ibadah banyak. Kalau hari ini mungkin saya tuh punya ilmu, kata iblis, ibadah banyak, umroh bolak-balik, haji iya. Kalau punya cara pondok saya gede, santrinya banyak. Saya itu udah punya prestasi banyak. Kalau bicara gelar, lengkap juga gelarnya. Mungkin hari ini ke profesor, mungkin barangkali begitu tadi. Wah, hebat gelarnya. Ibarat semua. Dia pikir, kok bisa saya ini makhluk yang punya prestasi banyak, suruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya prestasi. Bahkan Nabi Adam belum punya sujud waktu itu. Belum punya prestasi, mikir itu iblis. Akhirnya gak senang kalau Adam dihormat, ada dengki. Tidak senang dengan Nabi Adam, padahal Nabi Adam mengambil duitnya. Iblis gak ganggu iblis. Makanya kalau sudah ada dengki dan benci aneh, gak pakai alasan, pokoknya gak suka. Sehingga iblis tidak mau sujud. Dan bisa ditegur iblis itu. Cirinya iblis. Di sini tidak ada iblis. Kita anak Adam semuanya. Kalau anak Adam itu waktu Nabi Adam disuruh agar tidak makan buah pohon syajarah disebut dengan bahasa kita buah khuldi. Di saat Nabi Adam memakannya lalu ditegur Nabi Adam oleh Allah. Di saat ditegur, begitu indah, begitu mudahnya mbah kita. Mbah kita di saat ditegur, kenapa memakan buah itu? Bukankah telah melarang? Langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana, saya salah. Saya salat oleh ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni kami kalau tidak kau ampuni, niscaya aku menjadi orang yang merugi. Enak Nabi Adam bisa ditegur langsung mengatakan Rabbana zalamna. Iblis saat ditanya apa yang menghalangimu untuk sujud wahai iblis? Kan perintah Allah, kenapa kok kau tidak sujud? Apa yang menjadikan dirimu tidak sujud iblis? Iblis menjawab dengan percaya dirinya. Apa dia mengatakan? Ana khairul minhu. Dalam Al-Quran. Ana khairul minhu. Ya Allah, aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari
api. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Dan siapa juga yang mengatakan tanah lebih bagus dari api? Tapi kalau sombong itu menjadikan sesuatu yang tidak perlu diunggulkan, diunggulkan. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus. Makanya kalau ada di zaman ini, sekarang banyak anak ada itu ternyata madhabnya, manhajnya, cara hidupnya kayak iblis. Kalau diingatkan bukan langsung Rabbana zalamna anfusana, langsung berpikir. Itu adalah itu madhabnya iblis, cara hidupnya iblis. Mungkin kalau kita membuat dua madhab, kembali kepada zaman yang ada dua madhab, madhab abawi, madhabnya ayah kita Nabi Adam, sama madhab iblis. Ada dua madhab zaman itu. Madhab abawi taslim, gampang bertobat. Kalau diingat marhaban, suami dengan istrinya langsung berkata, wahai istriku, aku kira kau dulu itu cantik, wahai istriku. Ternyata setelah engkau berani mengingatkan aku, maka ternyata engkau memang lebih cantik. Ini, itu adalah madhabnya mbah kita Nabi Adam. Tapi kalau diingatkan suami diingatkan istri langsung cemberut, kayak diam kau. Ini kelihatannya ada iblis pakai kopi yang putih. Ada seorang istri juga begitu kalau diingatkan sama suami tentang kebenaran. Diingatkan tentang sebuah kebenaran, kalau dia melakukan kesalahan, diingatkan sama suami, begitu indahnya dapat sang istri, langsung dikecek sang suami. Kemudian memeluk suaminya, ucap terima kasih suamiku. Aku dulu waktu milik kamu, aku pikir kamu itu orang baik, kemudian kamu gagal. Ternyata sampai hari ini terbukti kau lebih baik dari aku duga dan kau tinggal di negeri. Maksudnya biasakan dalam hidup kita untuk mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jangan jadikan pasangan bukan untuk mengingatkan diri. Coba kalau seorang istri bisa diingatkan oleh seorang suami, istri sambil telepon misalnya sambil ngomongin kejelekan orang, suami mengingatkan, repot rame, memang benar kok. Sudah begitu habis itu diam, dia cemberut sudah. Kalau sudah istri diingatkan suami, ada yang cemberut. Sampai suami itu bingung, ini diingati, dinasehati, diam tak. Runduk ini dia nggak ngomong. Habis itu cemberut, nggak ada senyum. Sampai suami itu bingung, ini istriku dengar atau tidak dengar. Kemudian dari mukanya sudah berubah, ternyata dia marah. Maka sesungguhnya dia itu adalah iblis pakai kerudung. Ini maka ada Mas Solehah semuanya ini. Tidak usah khawatir. Saya berani ngomong begini karena kita nggak ada di kalangan iblis ini orang hebat semuanya. Suami kalau diingatkan sama istri langsung, istriku kau ingatkan aku berikan anting satu. Istrinya protes, kenapa? Apa cuma satu? Karena kamu baru ingatkan sekali, coba dua kali yang kedua. Maksudnya, ayo kita budayakan di rumah kita. Kalau ada kita salah, pasangan kita berani mengingatkan. Anda jangan jadi monster. Anda jangan orang menakutkan. Kadang-kadang suami itu bentak, diam kau, banyak ngomong, tinggal makan aja. Tidak indah itu. Nah, kalau kembali ke atas seperti itu, karena kebencian dan dengkian kepada Nabi Adam, maka hancurlah iblis. Begitu juga di saat bersama Nabi Muhammad, maka kedengkian Abu Jahal menjadi sengsara. Sampai hari ini pun juga demikian. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kebencian dan dengki kepada umat Nabi Muhammad, maka sengsara hidup kita. Kekotoran hati sebab dari dengki dan benci akan membawa banyak masalah, banyak dosa. Coba kalau seseorang dengki dan benci kepada seseorang, gak cukup hanya di dalam hati, tidak senang dengan dia, gak cukup, akan berkembang menjadi gunjing dia, ngomongin dia, bahkan dendamnya menjadikan menfitnah dia. Terus pokoknya mendoakan agar dia hancur, jelek banget. Maka pendengki adalah di dalamnya ada iblisnya, maka dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada kehancuran, permusuhan, kakak adik berebut waris karena hatinya dengki dan benci, tidak ada cinta. Kalau ada cinta, gak akan berebut. Maka sangat tepat kalau ini adalah kita ingin meracun ukhuwah. Baginda Nabi waktu datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, tidak bicara tentang perjuangan, tidak bicara tentang apapun pergerakan dakwah, akan tapi yang diutamakan Nabi adalah mempertemukan kaum Muhajirin dan Ansar dalam persaudaraan yang indah sebelum bicara apapun. Maka sangat tepat jika perkumpulan kita hari ini dimulai dengan ukhuwah.
Apa artinya kita bicara tentang perjuangan, bahkan kita ngomong tentang Palestina atau ngomong tentang dakwah, kalau ternyata kita belum menatap hati kita, maka perjuangan kita akan sia-sia. Ujung-ujungnya nanti ada orang rebutan jadi pengurus masjid, rebutan jadi pengurus pondok pesantren, ustaz dengan ustaz lirik-lirikan berantem, rebutan donatur, rebutan santri dan seterusnya bermusuhan. Kenapa? Biarpun kelihatannya adalah banyak level agama, akan tapi di dalam hatinya ada kebencian dan kedengkian, maka tidak akan ada gunanya. Maka benar, malam ini kita harus merajut ukhuwah. Dari mana kita mulainya? Kita perlu belajar, jangan berkata, oh aku tidak ada dengki, tidak ada benci. Oh, tidak. Anda manusia, ada hawa nafsu, Anda bukan malaikat. Kita ada benci, ada dengki. Cuma yang kita maksud di sini adalah kapan ada benih kebencian dan kedengkian tumbuh di hati kita, ayo kita cermati, sedikit kita pangkas. Kita sedikit demi sedikit kita pangkas, dan nanti akan kita hadirkan resep-resepnya di pertemuan yang singkat ini. Intinya, di antara kita tidak boleh ada benci, di antara kita tidak dengki, sehingga enak ketemu di saling rindu. Kita maksud ini adalah hadis surga. Amin. Terlepas dari ada kesalahan, kalau bicara tentang kesalahan, kalau ada kesalahan yang Anda tidak tahu. Bicara kejelekan, kita punya kejelekan, kekotoran yang Anda tidak tahu. Akan tetapi kita ingat bahwa di saat seorang muslim dengan muslim yang lain bertemu, hendaknya dia mendahulukan prasangka baiknya. Bahwa saudara itu orang baik-baik, insya Allah di surga semuanya. Semuanya baik. Dan itu kalau kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga kita di masyarakat akan terwujud rumah tangga yang indah dan masyarakat yang indah. Kita mulainya dari mana? Cinta ada sebabnya. Maka sebab cinta kita hadirkan. Yang pertama, pastikan ya Allah. Satu demi satu, tidak perlu banyak nanti. Yang pertama, pastikan Anda itu bisa saling mendoakan dengan doa kebaikan. Ini yang pertama. Khususnya orang-orang yang sepertinya perilakunya akan menjadikan kita benci kepada dia. Ini tantangan. Para kekasih Allah, waliullah adalah seperti itu. Di saat ada orang berbuat jahat kepada dia, di saat ada orang menyakiti dia, justru dia khawatir. Dia tidak mikir dia khawatir dirinya jadi benci dan benci kepadanya. Maka para kekasih Allah, di saat diganggu sama orang, urusan pribadi, bukan urusan agama nggak boleh kita diam. Urusan pribadi kita diganggu, kita dicaci, kita diolok, kita difitnah, kita digunjing dan seterusnya. Para kekasih Allah malah berusaha memberikan kebaikan. Itu kan bisa ahli surga. Kalau ahli surga dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga, berdekatlah kalian menuju pengampunan Allah, yang dengan pengampunan nanti akan dapat surga, pengampunan Allah dan surga Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Itu ada alladzina yuhibbuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Artinya wal kaazimina al-ghaidha. Orang yang biasa menahan amarah, tentunya ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya, orang gila. Manusia normal adalah marah. Ada orang ganggu dia marah. Ada orang jadi dia marah. Dia manusia. Agar tapi marahnya ini tidak boleh diwujudkan dalam bentuk perilaku. Tidak ada reaksi negatif dari perilaku zahirnya. Dia marah di dalam hati. Oh, kurang ajar sekali dia. Tidak tahu kita orang. Dari orang ini. Kurang ajar sekali dia. Dia mau marah langsung. Awas ya, dia mulai marah. Stop. Wal kadhibina al-ghaidha. Gak boleh marah. Menahan amarah di dalam hatinya. Menahan amarah itu gak cukup. Kalau Anda dicaci orang, ini harus ilmu yang harus Anda lewati. Menahan amarah. Setelah Anda menahan marah,
langsung berusaha untuk memaafkan dia. Tidak. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Itu para kekasih Allah. Jangan sok ngaku ahli ibadah, banyak derma, banyak sedekah, banyak ini, akan tapi kalau berbenah hati. Ini urusan dengan bangsa manusia, umat manusia. Bahkan kunci perwalian ada di sini. Kalau Anda bicara kasih Allah, kuncinya di sini. Ibadah mungkin pas-pasan, soalnya waktu yang banyak. Kan tapi ini yang penting. Hati, qalbun salim, salamatus sudur, hati yang selamat. Dicaci, ya Allah ternyata baik. Yang keluar dari diri adalah kalimat maaf. Dia tidak mengucapkan dari lidahnya, akan tapi dia berusaha memaafkan. Wal kadhibina al-ghaiza, menahan amarah agar tidak punya reaksi yang jelek. Setelah nahan amarah, khawatir nanti meledak, maka setelah itu masuk wilayah baru. Aku maafkan dia. Setelah memaafkan, jangan-jangan masih ada sisa-sisa kebencian, sisa-sisa amarah yang nanti berkembang lagi, maka dihapus sisa itu dengan Allahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Ternyata kalau Anda lagi marah sama seseorang dan dendam sama seseorang, Anda beri kebaikan kepada dia, akan hilang benci Anda. Percaya, ini resep dari Al-Quran. Anda kok marah banget sama dia, oh kurang ajar banget di konfekan aku ya. Anda kirimkan dia transfer fulus. Kita sudah waktunya semacam ini untuk apa kita melihara benci dan amarah? Memang dia jahat sama kita, kalau kita marah langsung menjadi baik. Kita perlu menata hati kita, pikirkan kita, lingkungan kita, orang-orang yang memang punya hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu. Karena kita sama-sama punya hawa nafsu, maka semua dari kita harus berbekal memaafkan yang besar. Dalam rumah tangga akan dibutuhkan ini prinsip hidup. Istrimu manusia normal, tentu ada kesalahan. Istrimu bukan malaikat, suamimu bukan malaikat, tentu ada kesalahan padanya. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Ya, maafkan dong dia suami, dia istrimu dan seterusnya. Baik, ini. Jadi tadi yang pertama mendoakan. Kalau mendoakan orang, mendoakan kita langsung tutup poin. Doakan siapa? Doakan dua orang ini. Paling penting Anda doakan dua orang. Kalau Anda bisa memangkas ini, beres yang lainnya. Dua orang yang harus sering Anda doakan dengan doa kebaikan. Yang pertama, orang yang bermasalah dengan Anda, orang yang menyakiti Anda, yang dolim kepada Anda doakan dengan doa-doa kebaikan. Ini tidak bertentangan kalau kita menuntut ke mahkamah. Misalnya harta kita diambil sama seseorang, kita ajukan ke mahkamah, tetap bisa, tapi tidak dengan benci. Saya akan tuntut ke mahkamah. Sebab saya bicara baik-baik, dia tidak mau. Padahal itu hak saya, jadi saya ambil dari orang tua saya, ternyata dia ambil harta saya dan sebagainya. Saya akan ajukan ke mahkamah. Oke, ajukan ke mahkamah tidak dengan dendam. Sehingga karena tidak dengan dendam, nanti dia akan mengambil secukupnya, tidak akan berlebihan. Kalau sudah marah, kurang ajar dia, saya harus hancurkan dia. Sehingga sambil dia ngajukan ke mahkamah, dia tetap doa di tengah malam, ya Allah, berikan pengampunan kepadanya ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah, jaga anak-anak ya Allah, agar tidak berubah. Itu ilmu yang kita turunkan hari ini. Jangan dikit-dikit dendam, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Kita ini cuma turunan Nabi Adam ada di sana. Kalau harus menangkap kelembutan hati. Baik. Yang pertama adalah orang yang bermasalah dengan kita. Nanti kita lanjutkan, kita matangkan agar kita biasa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan kebaikan. Yang kedua, orang yang perlu kita perbanyak mendoakan mereka adalah orang-orang yang secara zahir di mata kita adalah dia jelek, pelaku kemaksiatan. Hati-hati, jangan Anda memandang rendah orang yang melakukan kemaksiatan. Itu pandangan yang tidak dibenarkan. Kalau kita melihat orang bermaksiat menjadikan kita, maka yang harus kita hadirkan rasa sedih di hati kita. Rasa sedih dan karena dia adalah melakukan satu dosa, dan dosa menjadikan murka Allah. Dosa menjadikan murka Allah, dan itu tetangga kita. Kemudian kita memohonkan ampun, ya Allah ampuni dia, kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Kalau Anda pegang kunci doa ini gampang, kita doakan orang baik mah gampang, kita berbuat baik sama orang baik mah gampang, karena kuncinya di sini. Kalau orang bisa berbuat baik dengan orang yang baik itu biasa.
Orang berbuat baik pada orang yang baik itu biasa. Kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita biasa, tapi baru kita hebat kalau kita bisa mendoakan dan memberikan kebaikan orang yang berbuat jahat dan jahat kepada kita. Ada pada zaman Nabi ada kisah diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang jahat kepadaku, apakah aku boleh balas dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau kau membalas dengan kejahatan, berarti kamu dengan dia sama, dia jahat, kau balas dengan jahat, sama. Yang kedua ada, ya Rasulullah, ada orang berbuat baik, harus aku balas kebaikan? Ya tentu dong, masa orang baik dibalas kejahatan. Itu mah wajar, al-jazaa wal ihsan billah. Al-ihsan, kebaikan dibalas dengan kebaikan biasa. Yang istimewa gimana? Yang istimewa adalah jika ada orang berbuat jahat kepadamu, kau balas dia dengan kebaikan, itu baru menjadi orang istimewa. Ayo, kita kalau menjadi orang istimewa, para kekasih Allah istimewa. Di waliullah itu begitu, dia pun tidak pakai jubah, tidak pakai sorban, hatinya benar, walaupun saling salam atau sudur, bukan jaminan pakai jubah, hatinya bersih, pendaki juga banyak kan gitu. Agar tapi hati anda sendiri, pribadi anda masing-masing, kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara dekat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau aku boleh marah dengan dia, harus aku tumpangi dengan kebaikan. Makanya jangan merendahkan siapa dia bermaksiat di tanah kita tidak sholat Jumat. Mungkin kita mendengar berita tentang berzina. Kita mendengar berita tentang kemaksiatan terjadi pada saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini hati-hati. Kalau kita mendengar berita tentang kemaksiatan, awas hati-hati. Pertama yang harus Anda tanyakan diri Anda sendiri. Bukan Allahu Akbar amar ma'ruf nahi munkar, entar dulu. Karena kita terburu-buru amar ma'ruf. Oh, ini munkar harus dihentikan. Entar dulu. Yang melakukan kemungkaran siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka sebelum engkau teriak-teriak amar ma'ruf nahi munkar, maka pertama yang harus Anda hadirkan adalah Anda itu sedih belum dengan berita itu? Anda sempat nangis belum di tengah malam? Jangan-jangan Anda itu hanya sombong saja, pengen kata sudah. Tetapi Anda seorang yang wah, orang baik, pengen pamer saja, bahwasanya aku lebih baik dari yang lainnya. Jadi kalau Anda melihat orang bermaksiat, orang melakukan penghinaan dan sebagainya, ya amar ma'ruf kita ingatkan dia, tapi ingatkan itu adalah langkah berikutnya. Sebab paling utama ingkar bil qalb itu adalah memang kita tidak senang dia. Karena tidak senang, bukankah Nabi sudah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang engkau menganggap saudara dengan dia, kau mesti tidak rela jika dia melakukan kemaksiatan. Lu kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu senang? Karena kamu lebih sedih dia melakukan kemaksiatan. Pertama kali kalau Anda mendengar berita kemaksiatan, tetangga tidak sholat Jumat, tetangga tidak sholat, tetangga minuman keras, tidak judi, pertama yang harus Anda hadirkan adalah kesedihan di dalam hati. Sedih, kalau Anda belum merasa sedih, jangan-jangan iman Anda yang keropos. Hati-hati terpu dengan kebaikan. Kebaikan tidak mengantarkan kepada kemuliaan, malah menjadikan dia sombong. Gambarannya beginilah, ibu yang soleha, bapak yang soleh. Suatu ketika ada seorang suami istri, masyhur di kampungnya orang yang ahli ibadah. Wah, puasa Senin Kamis gak pernah putus, tahajudan gak pernah putus. Suatu ketika di malam hari, pas waktu dia mau sahur hari Senin, mau sahur habis tahajudan, jam 3 malam, rupanya di gang rumahnya ada suara sepeda motor yang masuk. Rupanya sepeda motor itu berhenti di samping rumahnya. Dia habis tahajudan dia sama suami istri yang katanya soleh, sekampung tahu semua kalau ini orang soleh, rajin sholat jamaah dan seterusnya, baik semuanya. Rupanya dengar suara motor berhenti, langsung dia buka gorden rumahnya. Kelambu dibuka jendelanya, kelihatan begitu. Sang istri melihat tetangganya, tak tahu apa. Ada anak tetangga yang umur 23 tahun, 3 tahun, belum menikah, dia masih perawan itu, diantarkan oleh seorang laki-laki. Apa kata sang ibu ini sambil noleh ke suaminya? Abang, anak tetangga, kenapa? Jam begini diantarkan laki-laki. Dari mana dia? Astagfirullah. Pakai astagfirullah. Rupanya sang suami punya komentar sedikit tapi mantap. Apa itu? Masya Allah, astagfirullah. Berarti sama ibunya dulu juga begitu. Saat ibunya dikunci. Padahal lagi tahajudan itu ya. Tertipu dengan ibadahnya.
sedih dengan tetangga semacam itu. Kalau pada esok hari akan mengingatkan, tidak langsung mengingatkan. Cari berita dulu dengan halus. Mungkin beritanya apa? Tak tanya betul beritanya. Aduh, kemarin waktu mau kuliah motornya bocor, kemudian nggak ini, kemudian ada anak laki-laki nganterin. Oh, ternyata gara-gara sepeda motornya bocor. Dianterin sama orang. Ayo, terlanjur suudzon prasangka buruk, neraka. Bahkan kalau seandainya kita melihat orang yang bermaksiat, mohon maaf, dengar tetangga, mohon maaf hari ini. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Allah menjauhkan anak kita dari zina, keluarga kita dari zina. Mungkin kita mendengar berita perzinahan tetangga, hamil di luar nikah. Apa yang harus Anda lakukan? Anda menangis. Setelah itu menolong dia bagaimana agar dia kita menutup aibnya. Tidak boleh Anda bercerita, khususnya para ustadz misalnya. Saya ditanya, ada orang konsultasi, seorang ibu bicara, "Buya, anak saya bermasalah. Dia kepleset dalam zina, lalu di perutnya ada kandungannya, bagaimana?" Saya pun tidak boleh cerita pada istri saya. Spesial, sudah terlanjur tahu siapa, jangan ceritakan siapapun. Jangan bicarakan kejelekan umat Nabi Muhammad SAW. Saya bercerita pada istri kiamat. Mestinya saya sedih nangis. Minta ampun kepada Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan petunjuk kepadanya ya Allah. Ini dua model manusia kalau ingin benar hati saat ini. Ukhuwah kita mulai dari kita membiasakan di saat kita melihat orang bermaksiat terus sedih. Mungkin kita lagi sholat Jumat, tetangga kita tidak Jumatan, padahal dia juga wajib Jumat. Pernahkah Anda hadirkan dalam hajatan doa waktu Anda di masjid, waktu dua khutbah, waktu berkhotib berdiri duduk di antara dua khutbah, saat dikabul oleh Allah lalu Anda ingin tetangga, ya Allah, tetangga tidak sholatnya ingin ahli sholat? Pernah nggak begitu? Atau bahkan kita cuek bebek nggak sadar, mana ada cinta? Atau bahkan kita merendahkan, kita sudah sombong kayak iblis. Makanya kami ingatkan kepada para preman sekalipun, para orang jahat sekalipun, kita ingat dekatlah pada ulama, mereka tidak akan menghinakan. Karena apa? Justru mereka berprasangka baik. Mungkin hari ini ada seorang hamba melakukan maksiat, hina. Bisa saja Allah mengatakan setelah itu menjadi orang mulia. Kalau kita ingin bicara tentang orang yang jahat pada zaman baginda Nabi, ada namanya Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Sebelum masuk Islam bagaimana kejahatannya? Bunuh anak-anak. Targetnya memegang leher Nabi SAW. Sejahat itu, akan tapi setelah Allah memberikan hidayah menjadi Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya jangan Anda merendahkan siapapun. Baru setelah itu, kalau Anda ingin amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan, tentunya mengingatkan dengan cinta, bukan dengan merendahkan. Mengingatkan pun kalau bisa jangan sampai orang itu tersinggung, jangan sampai dia malu, jangan mengingatkan depan ibunya dengan dirinya dan sebagainya dengan cara yang indah. Ada satu orang imam, bagaimana cara mengingatkan orang? Ada gitu, tahu tak itu tetangga ini, astagfirullah, kita harus berantas. Gak boleh ada kemaksiatan di sini. Ini bisa menjadi petaka di kampung ini. Itu sih anaknya Pak Haji. Bongkar aja orang. Kita bisa assalamualaikum yang indah, mengingatkan. Betulkah dia melakukan kesalahan? Kalau iya, kita tarik dengan cara yang lembut dan indah. Baik, dan ukhuwah kita mulai dari sini. Kita kembali yang pertama, orang yang bermasalah dengan kita. Ayo, setelah pulang dari tempat ini kita mau praktek. Kalau Anda sudah punya bekal ini, Anda akan mudah. Hati itu penting. Nanti kita melihat saudara kita yang bermasalah dan sebagainya, begitu mudah. Tadi dibacakan puisi Palestina. Apa yang Anda ketahui tentang Palestina? Misalnya, Palestina itu tidak perlu kita baca dengan mata, perlu kita baca dengan hati. Maksudnya apa? Ada sebagian dari kita ini, Palestina itu sudah menjadi tontonan biasa. Sehingga kalau ada orang punya gambar pembantaian Palestina ini, wah gambar seperti dia ngomong seperti Palestina. Dia jodohkan, oh, aku punya gambar lebih seru lagi ini. Mana sedih kita, mana tangis kita untuk Palestina? Palestina kita lihat dengan hati. Tapi kalau orang yang tadi dengan orang yang jahat saja dia bisa luput, dengan Palestina langsung hidup hatinya. Yang menjadi masalah kalau hati kita mati. Hati kita mati, lihat nggak peduli dengan Palestina, nggak peduli dengan saudara yang bermaksiat, nggak peduli dengan orang yang melakukan kesalahan. Akhirnya apa? Sama saudara pun nggak peduli, sehingga kalau bapaknya meninggal dunia dia rebutan waris. Ada atau tidak? Kakak adik, bapaknya sama, ibunya sama,
ternyata dia berebut waris, cita-citanya adalah masuk neraka yang paling dalam. Berebut waris adalah neraka berjalan di atas bumi. Ada yang biasa berebut waris, kita balik bakar lagi. Yang biasa, yang paling suka berebut waris biasanya justru yang mungkin paling kaya. Bahkan mungkin dia paling soleh, kelihatannya paling ahli ibadah, paling banyak ilmunya. Coba perhatikan. Karena yang gede adalah setannya, yang paling pintar dia, yang paling ustaz dia. Yang paling sering urusan waris dia, bikin masalah ada urusan waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi sang berebut waris. Kenapa begitu? Dia melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu saja cukup masuk neraka, apalagi 3. Dosa apa berebut waris? Doa memutus tali persaudaraan, doa ngambil hak saudara, doa nyakiti orang tua. Islam ini. Tapi kalau perhatikan dia makanya tidak memakai waris ini. Dan permasalahannya apa? Tidak pernah membangun hati yang benar. Kalau sama orang jahat kepada dia saja, dia mudah memaafkan dan mendoakan. Mana mungkin dia berantem sama saudara? Ya, jadi kita makankan hari ini, kita mendoakan saudara-saudara kita dengan doa kebaikan. Kita melakukan doa. Pokoknya kalau ada orang bermasalah dengan kita mulai dengan panjatan doa. Jangan biasa mengutuk. Jangan biasa mengutuk. Dia melakukan salah, jangan mengutuk, laknat bagian kita. Anda tahu iblis, Anda tahu Namrud, Anda tahu Firaun, Anda tahu Abu Jahal, itu jahat semuanya. Akan tapi jika sepanjang hidup kita tidak mencaci dan mengolok dia, kita akan disalahkan. Coba, Anda diam tak pernah mencaci Namrud, tidak ada masalah. Anda tidak mencaci Abu Jahal, tidak ada masalah. Tapi kenapa hidup kita sekarang mencaci saudara kita, olok-olokan dengan saudara kita? Maka ini sekaligus makna ukhuwah yang sudah hadirkan akan dilanjutkan, kita tuntaskan. Tapi mau ingat, kami ingat, ini telah kita pemilihan presiden. Jadilah Anda orang muslim yang tadi ahli surga, orang kaya. Karena kekasih Allah yang punya pilihan. Kita ini sudah biasa diajak berantem, diajari permusuhan. Sehingga apa? Karena terlatih bermusuhan, sama istri pun gampang berantem. Sama saudara gampang berantem karena sudah dilatih kita permusuhan. Pilihan presiden berantem. Kalau di Jawa sana main bola berantem. Tidak tahu di sini kurang lebih dari itu. Pemilihan gubernur berantem. Pemilihan wali kota berantem. Pemilihan lurah berantem. Sampai pemilihan ketua masjid dan majelis taklim juga ribut. Kita biasa diajak permusuhan. Maka kita perlu membuat gerakan seruan bagaimana kita tidak bisa diajak berantem. Maka perlu rumus sangat cocok tempat topik hari ini. Kita biasakan hati kita hati yang baik, hati yang lembut. Bukan kita baik kepada orang yang baik sama kita, orang ganggu kita, ternyata kita masih menahan diri kita tidak berbuat jahat kepada dia. Bahkan kita memberikan kebaikan, yang belum kebaikan materi, tapi kebaikan panjang dan doa. Maka di tahun politik ini kami ingatkan kepada semuanya. Hai kepada tim sukses. Kalau seandainya ada perbedaan pilihan, kita ingin biarpun berbeda pilihan masih bisa ngaji bersama, bisa minum teh bersama. Bukan bermusuhan. Maka rumusnya sederhana. Tim sukses yang ada di tempat ini, saya tidak tahu ada tim sukses siapa. Saya tidak peduli. Ingat, jangan dilanggar. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai rumus ini, gimana akan enak? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu dengan kejujuran, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Calon pilihan yang paling bagus pun tetap ada kesalahannya, namanya manusia. Sebab kalau Anda sudah mulai mencaci, dia juga marahnya akan mencaci. Nabi pernah melarang. Terkutuk seorang anak mencaci ibunya. Seorang anak bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada seorang anak mencaci bapak ibunya sendiri? Oh ada. Ada orang mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain akan balas mencaci bapaknya. Anda mencaci calonnya orang, dia mencari-cari terus akhirnya berantem. Sehingga menurut kita punya calon 4, berarti pasti bukan tahun depan ini ya. 4, 1, 2, 3. Supaya dia 3% dan 3 nanti cocok-cocokin. Yang pertama adalah dibilang oleh kedua ada kucing, ada kambing. Wah, poin dengan kejahatan yang kalau kucing biasanya nyuri ikan, yang diam. Kalau kambing itu apa? Ada paling
mencuri blok kalian, pokoknya jahat semuanya. Berarti kalau presiden jahat semua kan? Nah, kalau kita selalu melihat begitu akan terjadi permusuhan sepanjang masa. Maka kami ingin bahwasanya ya pemilihan nanti pastikan Anda tidak perlu mencaci calon orang lain. Kalau Anda punya calon yang menurut Anda adalah layak, dia punya program yang bagus, cukup Anda sukseskan programnya. Dan jangan dengan hawa nafsu. Maka ada tadi nasihat-nasihat cara pilih-pilihan itu ada sendiri nasihat yang khusus. Kita sekarang ingin menata hati kita. Jangan gampang mencaci siapa, mencaci suku, mencaci ini. Ada orang mencaci, wah dasar apa, dasar Batak, dasar Jawa, dasar Sunda, dasar kampung, dasar suku dicaci lagi. Kalau siapa dasar Bugis, kan kacau. Orang mencaci lagi. Hidup Anda tidak boleh hidup mencaci maki. Akan tapi kalau Anda melihat sesuatu yang tidak baik, ganti dengan pancatan doa. Semoga Allah derajat dia. Allah melindungi dia. Allah berikan kasih kepada dia. Baik, sekarang Anda berpraktek sampai di rumah untuk wujudkan ukhuwah. Pastikan Anda yang pertama bisa saling mendoakan, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Anda harus bisa mendoakan. Mungkin Anda berkata berat. Bayangin orang pinjam uang kepada Anda, sudah pinjam duit nggak balik-balik, dicari susah. Bayangin dulu sampai Anda makan dulu, bayangin dulu pinjam duit kepada Anda, sudah janjinya bulan ini pas Anda mau umroh, tak tahu yang pas giliran Anda mau berangkat umroh dicari nggak ketemu. Ya, Anda langsung datang ke rumahnya, sudah setelepon direject. Anda telepon langsung dimatikan. Anda datang ke rumahnya, coba kejar rumahnya. Di rumahnya katanya pergi. Cuma Anda lihat sandalnya lengkap, berarti dia nggak pakai sandal. Tapi Anda langsung istri Anda cerdas. Anda kok curiga jangan orang ini. Coba Anda mencoba lewat ke belakang. Sampai di belakang Anda masuk begitu, tak tanya bang dia lagi ngitung duit. Oh, sudah ngitung duit, lihat Anda begitu, melek ini kelihatan kalungnya. Langsung tutup, ngapain kamu sih? Ada malah dibentak. Ayo, Anda pulang gimana kira-kira? Pulang aja, pinjemin duit, nggak tahu diri. Nah, ujian bagi Anda. Kalau Anda marah, duit langsung kembali? Enggak juga. Yang jelas pahala Anda hilang. Sekarang kita rata hatinya sudah tahu pasti nanti malam kurang ajar banget tuh. Pinjam duit nggak balik-balik, sudah didatangi capek-capek. Pasti nanti malam ya. Nanti malam ngapain? Sholat tahajud tengah malam, hajat. Udah setelah berdoa, ya Allah, temanku, saudaraku, tetanggaku yang pinjam duit nggak balik-balik, maka kami mohon ya Allah lapangkan rezekinya. Ya, kalau dia kaya bayar duit, lapangkan ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, jaga anak-anaknya ya Allah. Dan Anda beruntung, ya Anda beruntung menjadi Anda. Ada orang marah-marah, saya tanya kadang-kadang, oh ngajar dia, kita kan beruntung. Baik, Anda lebih beruntung. Beruntung gimana? Sederhana. Anda pengen jadi dia? Ya enggak, ya sudah, berarti Anda beruntung kok. Anda beruntung, kenapa harus marah-marah? Tapi duit saya jadi sudah kan. Kalau pun Anda marah, akan kembali, yang jelas pahala Anda hilang. Pahala. Lalu bagaimana? Anda panjatkan doa kebaikan. Biarpun besok lagi tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai mengarah mencaci lalu kemana-mana. Dasar kamu datang diri, wah, caci-maki. Anda berdoakan dengan doa kebaikan. Nah ini penting sekali hari ini. Ukhuwah itu dimulai dari membiasakan kita untuk mendoakan di saat kita berpisah, bukan di saat ketemu, di saat berpisah. Di saat berpisah itu penting banget Anda praktekkan nanti pulang ke rumah masing-masing dalam rangka ukhuwah. Mungkin ada perkumpulan, persaudaraan, reuni keluarga besar ini nggak ada cukup nyembelih kambing, beli sapi, nyembelih kerbau untuk makan bersama, tidak. Akan tapi tandanya adalah justru saat Anda berpisah ternyata begitu mudah Anda mendoakan saudara-saudari Anda. Maka nanti pulang ke rumah masing-masing tanda ukhuwah. Kalau Anda sudah bisa menjalankan ini, begitu mudah Anda berbuat baik pada siapapun. Pulang ke rumah catat siapa orang paling kurang ajar kepada Anda. Begini serius, bukan main-main. Saya dengar para kekasih Allah memang dicari. Siapa orang yang punya potensi, punya peran, bakal itu terjadi di kita mana? Siapa yang punya kurang ajar, terjadi kita terfitnah kita. Yang punya YouTube, cari komentar jelek, Anda bisa doain. Jangan cari yang punya nyanyi-nyanyi. Tapi awas kalau Anda takut marah jangan tidak. Mungkin ada yang youtuber, youtuber kan ada yang nyanjung, ada yang bisa mencaci. Anda cari mencaci, Anda doain semoga mencaci saya rezekinya banyak, berjodoh dan segala pasangan. Anda melatih hati Anda berdoa dengan kebaikan.
orang jahat kepada Anda. Saudara Abu Haris, ternyata Anda juga akan doa. Anda catat. Cuma nanti dalam buku catatan Anda jangan diberi judul orang-orang kurang ajar. Nanti ketahuan sama anak kita akan dari hakikat. Anda harus pulang ke rumah masing-masing. Anda harus praktekkan ini semuanya. Coba orang-orang itu Anda hadirkan dalam hajatan sholat Anda. Si fulan yang Allah beri kebaikan yang Allah makan dari Allah. Mungkin malam pertama saat Anda berdoa ke mereka, maka Anda masih sangat jelek. Ada apa-apa, nanti lentur sendiri. Kalau Anda tidak mengamalkan, lebih baik Anda tidak usah ngaji. Saya ingin ngajak baik-baik. Siap ya? Siap. Bisa enggak kira-kira untuk orang kurang ajar itu? Insyaallah bisa. Bisa, yang malah nggak benar. Yakin? Yakin. Jangan buru-buru dulu. Saya baru kasih buat bius sebetulnya. Ini nggak ada orangnya. Nanti saya kasih buat bius singkat. Setelah itu Anda mulai berdoa. Dan saya dapat dari guru. Saya dapat dari guru dan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini Anda akan bisa mencari orang-orang bermasalah dengan Anda. Oh mana siapa orang ajar? Akan mencari orang ajar. Tenang aja. Saya kasih buat bius siap. Siap ya, Pak Bius. Bismillah. Siap, bismillah. Cari siapa yang Abu Haris. Catat nanti. Obat bius ini adalah sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu akhil muslim yang Allah bihi illa wa qala al-malaku wa la tabithli." Tidak ada seseorang mukmin mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Kalau Anda mendoakan orang yang tidak ada di hadapan Anda, orang Anda di rumah, dia di rumahnya. Apa yang dimaksud tidak ada di hadapan dia lagi bermasalah dengan Anda. Kalau Anda bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda, malaikat selalu mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga para ulama mengatakan satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita atau orang lain yang kurang ajar kepada kita. Ini mendoakan mereka. Maka dengan mendoakan mereka Allah akan kabul. Itu lebih cepat daripada kita nunggu doa multazam. Ada orang saya pengen doa pengen umroh. Apa yang umroh? Saya pengen doa pengen dikabul di sana. Kelamaan kapan umroh? Saya pengen datang pada kiai ulama saya minta doa. Ulamanya susah dicari. Lalu bagaimana saya pengen suami ibu minta doa? Bagus minta doa pada ibu, tapi kelamaan ibu di mana? Telepon juga satu. Sekarang Anda punya cara berdoa yang sangat luar biasa baik. Anda doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda, maka setelah itu malaikat doakan, mereka tidak akan punya dosa dan doanya akan dikabul. Mereka mendoakan kamu dapat duluan. Masya Allah. Jadi itu diamalkan guru-guru mulia dan kita mencoba belajar mengamalkannya. Jadi kalau ada orang ganggu kita, tenang, lumayan ada orang kurang ajar hari ini. Kalau doa kepada Allah, kalau doa sendiri kayaknya susah dikabul, mumpung ada yang ganggu, lumayan. Ya Allah, tetangga kurang ajar banget, ya Allah lapangkan rezekinya, semoga anaknya sukses ya Allah. Lapangkan rezekinya. Jadi Anda harus yakin Nabi bersabda, dan ini mujarab. Kalau Anda juga akan pernah bermasalah dengan Anda, mengganggu Anda, maka kita yang dua faedah. Pertama, doa akan dikabul lebih dulu untuk Anda sebelum dia. Yang kedua adalah hati Anda semakin sejuk. Yakini, ini resep dari Nabi. Kalau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, maka repot. Resep dari Nabi, dan Anda harus mengambilnya. Tapi setelah itu dia kalau sampai telepon, hei kamu tadi kamu aku doain nggak usah, batalin. Nabi terima. Sembunyi doanya. Sudah mulai masuk, obat biusnya sudah mulai kerasa. Insya Allah tidak ada permusuhan. Yang ganggu kita tenang saja. Bahkan setelah itu, Allah yang berguru sini tidak cukup dengan doa. Di pagi hari ada sudah bingung ngasih bingkisan kepada orang-orang ajar itu. Ada boleh ngasih makan, boleh masya Allah ngasih hadiah baju dan sebagainya. Kalau Anda ada orang yang bermasalah dengan Anda kasih hadiah kepada dia. Kalau hati Anda tidak berubah baik, saya ganti dulu. Karena di saat kita memberi, ternyata kita membersihkan kotoran. Ada lagi marah sama seorang, kurang ajar banget. Ada kirim duit ke dia, Anda akan lupa subhanallah. Masya. Sebagai Nabi bertahajud, memberi hadiah itu bukan cinta. Mungkin selama ini menurut pemahaman kita, kalau kita memberi duit pada orang dia cinta kita, kan begitu. Ternyata tidak begitu. Justru Anda yang memberi akan menjadi punya cinta kepadanya. Jasad yang berikan hadiah, Anda kasih hadiah sama kurang ajar tadi itu.
Kadang-kadang caci maki Allah. Dan ini adalah gambaran bagaimana Allah akan terjadinya. Jadi dengan cara Anda mendoakan dengan kebaikan, kemudian di samping itu tidak cukup. Kalau kita perbanyak doa dengan kebaikan, sebetulnya apa yang kita pangkas sebab kehancuran saat ini. Suka nolongin orang, suka ngejelekin orang, dikit-dikit caci maki. Ada orang sekarang, masyarakat kita sudah masyarakat yang sudah rusak. Ada apapun baik yang komentar jelek. Anda jangan biasa jadi komentator yang jelek. Kalau Anda melihat videonya Ustaz Anda tidak suka, cukup diam. Ada videonya artis Anda tidak suka, apa yang Anda lihat-lihat? Nggak usah komentar jelek. Jangan biasakan Anda berkomentar jelek. Akan tapi kalau Anda ingin berkomentar yang baik, yang berguna, semua ada catatannya. Kita ingin biasa dan termasuk, hei istri, jangan kau sebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Hei suami, jangan biasa menyebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Kadang caci maki, Allah, suami istri caci maki menyebut kekurangan, tidak indah. Makanya termasuk menunggu menjaga cinta tadi di antara kita. Ada lagi cabang-cabang yang tidak mungkin kami hadirkan saat ini. Paling tidak Anda punya gambaran. Anda jangan berusaha mencari kesalahan orang. Jangan jadi orang yang ingin tahu kejelekan orang. Sebab ada orang yang hobinya pengen tahu kesalahan orang, cerdas dengan kesalahan orang. Alhamdulillah, kalau ada orang begitu dia diuji Allah dengan hina. Contohnya begini, kita lagi dulu begini dulu. Temannya buka handphonenya temannya. Yang lirik ini sudah paham dia. Padahal lirik cerdas masuk otaknya. Tapi hadir pengajian nggak paham dia. Kalau ke rumahnya orang, kan banyak kitab sejarah Nabi, kitab fikih, kitab ini banyak kitab-kitab buku-buku yang diambil buku apa? Buku akhirnya. Pengen tahu jeleknya orang. Kalau Anda sudah pengen tahu kekurangannya orang, musibah di hati Anda kotor. Anda titip handphone di saya, kecuali mendesak, misalnya pengen tahu gitu, tidak ada saya buka sampai kapan. Termasuk mohon maaf, suami istri itu tidak ada perlunya. Suami istri tidak ada perlunya, saling kontrol, saya melihat tidak ada perlunya. Semuanya saling bisa dipercaya orang beriman Anda itu. Sebab istri Anda juga punya rahasia dengan kakak perempuannya, dengan adiknya, dengan ibunya. Seorang suami juga demikian. Pokoknya jangan biasa dia pengen tahu. Jangan biasa pengen tahu kejelekan orang, nggak ada perlunya. Itu kekotoran hati, bahkan ancaman Nabi man tetap aurat. Kalau ada orang yang biasa mencari kejelekan orang, Allah akan bongkar dia dari kejelekannya. Akan dihinakan oleh Allah. Wa yaqtamu dan Allah akan rendahkan dia. Wallahu fi wasfi baiti dia bodinya. Coba Anda bayangkan dari majelis yang sedikit alangkah indahnya. Anda tidak ingin melihat kejelekan orang. Kalau sudah terlanjur melihat kejelekan, Anda doakan dengan murah kebaikan. Tidak disebutkan yang lainnya. Di saat Anda diganggu, Anda lapang hati, tidak mudah dendam apa yang terjadi. Allah, itulah keindahan yang harus kita hadirkan. Bukan sekedar pengajian hari ini. Pengajian istimewa karena istimewa di hati masing-masing. Pulang ada lagi kita baris. Yakin kalau mendengar hari ini yang terputar baris nangis, pulang kita selesaikan urusan yang berikan saudara. Kalau mau direbut pun kita akan menjadi mendendam. Yang merebut segera sadar. Inilah yang bisa hadirkan dalam rangka ukhuwah. Biasakan doakan dengan doa kebaikan. Dua orang khususnya ahli maksiat yang jelek, rendah, hina, sama orang yang jahat kepada Anda sudah kumpul dengan panjatan-panjatan doa kebaikan. Tadi sudah kasih buat Yus ya. Kalau ada punya hajat besar langsung cari siapa orang kurang ajar ya Allah. Kurang ajar banget ya. Saya lagi tidak punya duit ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepadanya ya Allah. Allah tahu kalau kamu tidak punya duit. Allah kan alangkah indahnya hidup dengan lapang hati. Makanya itu disebut dengan qalbun salim, salamatus sudur, rahmani haq ahlillah. Orang kekasih Allah di dunia indah dengan cinta. Ini kami hadirkan karena ini adalah pertemuan pertama di antara kita. Tidak ada benci, tidak ada rasa keburuk, dan tidak ada dendam. Insya Allah kalau salah masih ada. Kita bukan malaikat. Saya pun ini kalimat saya panjang ini juga ada menyakiti hati. Cuma kan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk kita tidak saling membenci, tidak saling dendam. Maafin siapa ya? Pasti ada yang gak enak di hati ini, pasti loh. Cuman yang kita sayangkan, hati kita indah. Pulanglah dengan istri, lihat saudara dengan ilmu yang kita hadirkan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sini
channel YouTube. Iya, kami buka sesi menjawab, tapi untuk satu Makarain saja kita. satu sesi saja itu satu orang dan satu pertanyaan. Kemudian yang satunya pertanyaan tertulis sudah ada di Makarain saja tangan saya. Oh, iya, syukur nih. Ya. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Oh. Apakah kita tidak berada di malu? Apa tanggapan beliau mengenai hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian itu. Depan. Depan. Mana baiknya? Cuci kita. Maafkan dia. Lampu ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi membahas tentang materi pertama yakni tentang mencari hubungan bersama istri. Yang jadi problemnya adalah punya istri. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana jika orang tua masih ingin bersama dengan anaknya atau masih sayang dengan anaknya, sampai-sampai tidak menginginkan anaknya untuk menikah, padahal anaknya itu pengen sekali untuk menikah, Ustaz. Alhamdulillah kalau iya. Alhamdulillah. Semuanya selesai. Ada orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa melupakan kejahatannya. Ya sah saja, bagaimana rupa jidat kita sampai bekas lukanya ada di kasih. Yang dimaksud melupakan itu adalah tidak mendendam. Lupa nggak ingat berarti tidak rotan kita. Maksudnya melupakan adalah tidak saya balas dengan kejahatan. Saya tidak anggap itu sebuah kesalahan untuk saya. Maka aku memaafkan, itulah yang dimaksud. Kalau lupa belum, memukul yang keras banget kepada saya. Tidak bisa lupa. Yang dimaksud kita bicara melupakan itu maknanya adalah memaafkannya tadi. Dan cara memaafkan adalah tidak cukup aku memaafkan. Kadang itu hanya sekedar di lidah saja. Buktikan dengan panjatan doa maaf kita. Buktikan dengan kebaikan yang kita berikan. Loh, kita ini dihati kok. Saya beri kebaikan. Dan kan kita ingin menghilangkan dendam di hati kita. Kita dong yang memberi. Urusan dia sayang Pak. Dia orang jahat sama orang tak sadar-sadar. Kasihan dia. Kenapa Anda ingin jadi dia? Kan? Jadi cukup kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, berpikirlah Anda untuk menjauhkan hati Anda dari dendam. Caranya apa? Anda melupakan dengan cara Anda beri kebaikan, Anda mendoakan dia dan seterusnya. Kalau masalah ingat, yang tidak boleh Anda mengingat-ingat untuk memantapkan dendam. Jadi ada orang, Masya Allah, kalau sudah lagi marah sama seseorang, coba dengar, ada marah demi Allah, aku tidak rela, nanti akan aku tuntut di akhirat. Pernah dengar? Batal jadi menantu. Jangan yang menantu orang itu. Jadi, jangan kalau dalam itu jangan menantu. Jangan jadi besan. Oh, bahaya ada besanan sama dia. Anda salah sedikit langsung demi Allah, aku tuntut di akhirat. Alangkah indahnya jika calon bantu Anda ternyata orang ramah hati. Dan saya pun juga belajar kalau ada orang berbuat salah pada sudah saya maafin. Salahnya kemudian akan datang, tidak usah saya tuntut di akhirat, capek. Saya pengen dapat jadi pahala, ngapain tuntut di akhirat? Mending saya maafin jadi pahala, kan begitu? Ada janji saya, ada mau saya, itu hakikat, ada caci nggak? Saya cacat keras. Untuk apa? Nah, saya lumayan tabungan dan pahalanya enak. Kita aja, jangan musik. Jangan usah
lupakan maknanya memaafkan. Kalau lupa ya lupa memang ada nanti pada akhirnya. Kalau memang hati Anda hati yang lembut, Anda betul-betul bisa lupa. Lupa menisbatkan kesalahan pada seorang. Suatu ketika baginda, indahnya baginda Nabi itu suatu ketika ada mayat di perang, habis peperangan, mayatnya orang kafir dibuang sana, mayat orang beriman itu dipilah, mau dirawat. Cuman baginda Nabi berhenti pada satu jenazah. Nabi itu ingat, tapi Nabi lupa namanya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini sahabatku yang namanya siapa ini? Nabi ingat betul, kalau ini, ya Nabi ingat orang ini, namanya siapa ini? Kemudian para sahabatnya kembali jenazah tersebut. Selanjutnya dibalik jenazahnya, sahabat kaget, ya Rasulullah, ini bukan sahabat. Siapa? Dia adalah orang yang paling jahil kepadamu. Baru setelah itu Nabi beringat, oh iya betul. Kemudian Nabi menitikan air mata. Lalu bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah menitikan air mata? Aku baru ingat betul, kalau orang itu sering hadir di tempatku waktu itu, sering ngobrol denganku, bahkan sangat dekat denganku. Yang aku sesali, kenapa kok dia tidak bisa sadar apakah ada yang kurang pada diri Nabi menangis. Maka mikir ahli orang juru dakwah itu, kalau zamannya belum tobat-tobat jangan nyalahkan mereka, salahkan dirinya. Mungkin akhlaknya kurang, mungkin tutur kata Nabi koreksi diri, pada Nabi tidak pernah salah. Kenapa kok orang itu gak tobat-tobat? Apakah ada yang kurang pada diriku? Kemudian yang kedua apa? Nabi itu dia. Nah itu loh pertanyaan tadi. Nabi itu ingat orangnya, nggak ingat kesalahan. Orang yang ingat macam ingat, tapi nggak ingat kalau dia sudah jahat sama dia. Dan sekarang ada ustaz, gara-gara sama tuan rumahnya tidak dihormati, taruh di pinggir itu ingat itu lah 10 tahun yang lalu aku tidak dihormati, 10 tahun yang lalu. Masih ingat? Jadi tolong ini masalah penting sekali. Kalau Anda harus pastikan mulai hari ini, jika ada orang berbuat salah pada Anda menyakiti Anda, selesaikan dengan panjatan doa kebaikan. Tidak usah. Ada masalah Anda lupa maksudnya melupakan itu diganti dengan kebaikan. Ada lupa beneran itu yang Allah buat dan gak ingat betul. Kalau Anda ingat lagi, ingat dia, oh ya keluar duit lagi dong, sedekah lagi, kasih hadiah buat dia, terus itu jadi pahalanya dong. Kalau berikan hadiah dalam keadaan tengah biasa, tapi untuk merangi kekotoran pahalanya berlipat-lipat. Baik, kemudian kalau ada, saya tidak tahu ini ceritakan teman-teman yang lamar dan terima maksudnya. Misalnya temannya melamar sama orang tuanya nggak boleh nikah dan sebagainya. Saya sampaikan pada pria di mana, pada kaum wanita dulu, bapak-bapak. Masalah pernikahan saya termasuk kami merindukan pernikahan itu halal dibuka semudah-mudahnya di hari ini. Wahai orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, ketika Anda harus bisa melihat anakmu sebagai seorang pria dan wanita yang punya hajat khusus. Kalau sudah seorang anak berani mengatakan saya ingin menikah, itu tidak gampang. Berarti memang ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya, khawatir dia melakukan haraman. Anda harus paham ya orang tua, jangan bersulit-sulit menikah. Setelah itu Anda harus membangun satu cara hidup yang benar, baik, bahwasanya pernikahan itu mulia, tidak boleh pernikahan menghalangi kebaikan. Selama ini keyakinan orang makanya menjadi sebuah kenyataan, karena keyakinan salah. Kalau sudah nikah juga bisa ngapa-ngapain, belajarnya putus dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, akan tetapi kita harus ubah. Pernikahan tidak boleh putus belajar. Hari ini ada usaha ibu yang umurnya sudah zaman muda-mudanya para bapak yang punya anak sudah menikah. Waktu muda Anda juga ada internet. Televisi yang ada yang punya Pak Lurah saja, TVRI gitu. Tontonannya nggak membahayakan ya. Itu kan yang punya Pak Lurah, nggak semua bisa nonton kan begitu. Coba acaranya nggak ada buka-buka dan sebagainya, mana yang ada kelompok capir betul, ria jenaga begitu ya. Wah, yang nganggur tuan kita. Nah, itu keadaan masih aman-aman saja. Hari ini Masya Allah makin syahwat ada di mana. Maka kalau sudah anak merindukan yang halal, tolong jangan ditahan. Harus ada buka pintu peluang pintu halal, tentunya dengan pasangan yang benar dong. Nah, ini yang pertama. Sama wahai anak, dengar. Jangan pandang ibu, ada sebagian ibunya
janda, ayahnya sudah muda dan sebagainya. Jangan memandang ayah dan ibu selamanya sebagai ayah dan ibu. Agar dipandang mereka sebagai wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Urusan pribadi tidak bisa diwakilkan. Urusan syahwat tidak bisa diwakilkan. Hadapi, pintu halal harus buka. Termasuk orang tua, masalah pernikahan anaknya. Tapi biarpun dibuka, bukan berarti dibuka tanpa kunci, tanpa waktu, tanpa aturan. Maka memilih pasangan. Ya kalau yang lamar bener ya jangan sampai ditolak. Kita menikah dulu waktu sekolah. Saya bayangin kalau setelah sekolah baru nikah, ya tua baru nikah. Kita sekolah, istri sekolah, kita masih sekolah. Yang penting saya punya prinsip, saya tidak melakukan haram, enak gitu aja deh. Sedang lamarnya juga bodoh nekat, bismillah udah terima dapat, kalau enggak ya bodoh utuhin, sama-sama utuh. Akhirnya menikah lah akhirnya kita punya prinsip itu 6 tahun kita di negeri orang lagi. BSS, bayar sendiri-sendiri. Wah, alhamdulillah kita punya mertua nggak pernah nuntut, makanya ya sudah lah, mertua kirimin duit dapat BSS. Anda kalau punya anak perempuan, kalau memang sudah pengen halal, laki-laki yang baik, punya masa depan, gambarannya. Biarpun belum tampak masa depannya, waktu itu kita juga masih sekolah ya, masih bahlul juga, ngobrol juga. Ya mungkin husnuzon mertua ya nanti bisa ngaji lah setelah itu. Akhirnya kita dikasih anaknya. Gak pernah menuntut kau ngasih berapa kepada, ngasih mahar berapa. Gak pernah seperti itu. Nah, justru prinsipnya yang penting halal, karena enak begitu. Coba sekarang ibu, Anda punya anak yang kuliah belum nikah, makan nggak? Makan. Yang ngasih makan siapa? Anda. Yang punya anak lagi, makan nggak? Makan. Yang ngasih juga Anda. Tinggal ke dalam halal, sama-sama Anda biaya. Tinggal nanti kerja karir bersama-sama. Keharaman itu harus kita jauhi. Jangan sampai pertanyaan tidak mau bikin malu saya, baru kuliah semester 1 minta nikah, bikin malu. Akhirnya sang anak malu minta lagi kepada ibundanya untuk minta nikah malu. Akhirnya betul dia selesai sarjana ekonomi plus zina, ibunya berusaha. Zina adalah hina, zina adalah hina, ya Allah. Maka kenapa waktu banyak terjadi persidangan karena tidak dibuka pintu halal dengan cara yang benar yang baik. Nah ini seperti itu rumusnya. Makanya nanti kalau sudah pengen lamar saja. Cuman Anda harus tahu diri. Nah, adabnya di saat engkau tidak diterima, gimana komentarmu? Ini ada sebagian laki-laki melamar anaknya, orang ternyata apa sih alasannya? Apa sebabnya saya tidak diterima? Kalau seandainya alasannya disebutkan kau nangis. Nah, makanya kalau ternyata mertuanya belum berkenan, ya sudah, Anda mundur cari yang lain. Dunia kan tidak seluas daun kelor. Iya. Kenapa harus mesti maksain dia, apalagi mempengaruhi anaknya agar menjadi pahlawan dalam pernikahannya. Apalagi kalau anaknya juga kurang ajar sama ibunya, wah bahaya. Alasannya demi cinta, aku ikut abang, betul. Anda sebagai laki-laki cerdas harus paham, ibunya saja ditinggalkan yang mendidik dari kecil. Apalagi saya baru dikenal, jangan-jangan saya juga ditinggalkan nanti. Maka calon suami istri, wahai suami, wahai anak yang ganteng-ganteng, calon istrimu adalah wanita yang sangat baik dengan bapak ibunya. Calon suamimu adalah laki-laki yang sangat patuh dengan bapak ibunya. Kalau dia nggak patuh dengan bapak ibunya, jangan mau biarpun dia mengatakan bahwasanya akan hadiahkan gunung Himalaya. Milik orang. Karena dia apalah orang bapak ibunya sudah baik saja keting. Maksudnya Anda boleh dong percaya diri yang mendengar ceramah dari Buya tadi langsung besok lama. Kalau ditolak, mungkin jatah bukan dia, tetangga sebelah barangkali. Iya. Kamu sampai gini, apa sebabnya? Apa alasannya? Nah, gitu sebenarnya. Begitu ya. Jadi kemudian husnuzon. Aduh. Kita minta anaknya orang, dikasih apa tidak. Adapun kalau anaknya ingin menikah dan sebagainya, mungkin mohon maaf ada yang terjebak dalam cinta yang salah. Ada banyak perempuan atau laki-laki itu pengen menikahi seorang perempuan bukan karena dia itu layak dinikahi, karena sudah terlanjur terikat sama janji-janji yang panjang. Terjebak dalam cinta yang salah. Sehingga ada seorang perempuan mungkin ditanya, Neng, kenapa kau pengen nikah dengan dia? Ya, pokoknya harus nikah dengan dia. Oke, sekarang saya ingin tahu apa sih kelebihannya? Nggak tahu. Biasanya cinta kalau sudah melekat, mulai jawab rasa
coklat. Coklat. Dapat makanya nanti ada semuanya. Semoga dapat giliran kita akan ada kita ada kajian. Kalau besok kita dengan Mas Eko Santoso bicara tentang bagaimana membangun bisnis yang sehat, yang baik, bagaimana seorang muslim kuat dalam ekonomi. Tapi kita ada namanya ikhlak cinta. Bagaimana mencintai, bagaimana cara mencintai yang benar dan seterusnya. Semoga nanti ada giliran Makassar yang ingin anak muda saya. Yang muda-muda, cuma kalau anda ikut harus jiwa muda dulu dong. Jiwa muda itu tandanya kalau sama suami cual-cuel, jangan sudah punya anak 5 mau ngapain lagi. Ya biar anak 5 tambahnya dandan dong, serius. Ya sudah nenek sendiri sama suaminya kan bagus. Itu. Hidup harus indahnya baik seperti itu. Segarnya. Soleh. Lamar dulu sebetulnya, dia kayaknya uji. Ini kok kan belum lamar. Kalau senang nggak diterima, bodoh itu ini. Ya seperti ya. Cari yang lain. Kemudian dia ingatkan kepada kalian adik-adik anak-anakku semuanya. Rumus sederhana. Jangan menjadi petualang cinta. Ya. Akan tetapi ingat, bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Kalau kamu bangun pernikahan di atas cinta, itu kamu bisa saja kecewa. Terlanjur mencintai ternyata tidak dinikahi. Stres. Tetapi kalau Anda membangun cinta di atas pernikahan, Anda memilihnya dengan nyaman. Dia layak atau tidak menikahi. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana fisiknya? Bagaimana keluarganya? Sebelum Anda menyentuhkan dirinya. Setelah dia cocok, oke, berarti dia layak aku cintai. Lamar dia. Tahu-tahunya ditolak, tidak sakit. Karena Anda belum jatuh cinta. Diterima, memang dia layak aku cintai. Nah, sekarang baru telepon 2 kali sudah langsung I love you. Nah, udah harus hebat dong. Misalnya adikku yang solehah, jaga diriku baik-baik. Anak laki-laki menjaga wanita, jangan mengganggu hati mereka. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Buya, ada pertanyaan tertulis dari Allah. Bagaimana menurut Buya adanya gerakan boykot produk-produk Israel yang sekarang marak dilakukan dan sudah ada fatwa MUI-nya? Untuk produk-produk, kita tidak berpegang kepada fatwa MUI. Sebelum adanya MUI, kita sudah punya fatwa sendiri, fatwa hati. Bagaimana Anda rela membeli produk yang penghasilannya untuk beli bom, beli senjata untuk bunuh saudara kita di Palestina? Betul. Kalau Anda tahu di Al-Bahjah sudah jauh-jauh bertahun-tahun, coba Anda yang punya anak di Al-Bahjah sudah tidak ada. Kita punya market tidak ada jual produk itu dari dulu. Ini bukan urusan fatwa MUI, fatwa hati. Hamba Allah, mana hatimu? Kalau Anda, mana hatimu? Ini kan permasalahan hati. Jadi yang terpenting kita tuh menghilangkan kecuekan kita di hati kita. Makanya saya tidak perlu cerita Palestina. Kita perlu gerakan di hati kita dulu, baru gerakan di dohir kita. Waktu kita mendengar berita Palestina, apa yang ada di hati kita? Apa yang Anda lakukan di malam hari? Sudahkah Anda khawatirkan dalam kurun nazilah setiap sholat Anda? Kemudian di malam hari waktu Anda tahajud, Anda mengadu kepada Allah untuk orang Palestina. Kemudian setelah itu Anda potongkan dari gaji Anda. Kalau gaji Anda 120.000 per hari, Anda potong 1.000 rupiah, sudah atau belum? Ini yang harus kita hadirkan. Ini bukan hanya sekedar cerita Palestina. Ini masalah kemanusiaan. Ada sebagian ini, Anda tidak akan bisa mestinya. Selagi itu diindikasi produk orang yang memusuhi umat Nabi Muhammad atau memusuhi kemanusiaan, Anda mestinya sudah tidak bisa. Dia pun tidak ada fatwa ini. Sederhananya begini loh ya, ada tetangga Anda, Masya Allah, dipukulin sama orang, kan kurang ajar pukuli Anda. Maka Anda harus menolong yang dipukuli Anda masuk ke rumah sakit. Cuma Anda pukuli ini tiba-tiba pinjam kepada Anda pendong. Pinjam pendongnya lagi, Anda kasih. Anda ini bagaimana mau bantu orang tapi nggak kasih. Jadi martabatnya besar Palestina pertama adalah Anda sedih dengan hati Anda, kemudian Anda berjuang dengan bohir Anda. Jaksa perang
tidak bisa ke sana, paling tidak keluarkan dari kocek Anda, ya Allah. Jangan ditanya nyampe atau tidak nyampe, bukan urusanmu itu, akan tapi keluarkan itu, cuekan dari hati ini. Lihat itu orang Palestina. Anda tidak akan bisa minum air jika diindikasi ini air itu diberikan atau jawaban saya nggak akan bisa minum. Kita perlu bahasanya kesadaran. Kemudian kalau ini, Golkar mungkin ada berkata ada negatifnya, mungkin ada pekerja dan sebagainya. Ketahuilah, justru ini kesempatan mana saja. Mungkin saya punya toko raksasa di sini. Ternyata isinya produk-produk yang mendukung Israel. Toko saya sudah terkenal di sini. Kebetulan saya akan keluarkan produk Israel, akan saya angkat produk saudaraku yang mulai kemarin bikin perusahaan yang maju-maju. Jadi double pahalanya. Membuat produk yang musuh Israel, mengangkat produk saudara kita. Dan dari dulu itu yang kami serukan, biasakan kita membeli produk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, tentunya biarpun orang tidak beragama Islam, tapi tidak musuh kita, saudara kita di negeri kita. Tapi kalau sudah diindikasi memusuhi Islam, bagaimana Anda masih bisa memusuhi kemanusiaan bahkan? Orang di luar sana berlomba-lomba, orang non-muslim di luar sana bicara tentang kemanusiaan. Di sini masih bingung tentang mereka. Itu lihat, saya lebih senang kalau seandainya ada sebuah pondok pesantren ternyata di sini buat sebuah perusahaan air. Kita gede gitu ya. Mungkin tetangga saya Pak Haji dia membuat perusahaan susu atau apa, ayo kita dukung. Biarpun tadi kita lagi musuhan dengan dia, musuhan pribadi. Biar musuhan pribadi kan konteksnya sederhana. Wah, kurang ajar sama saya Pak Haji ini. Tapi semoga bisnisnya jalan. Tetap gitu doain kan tadi. Jadi masalah baik. Kemudian kekuatan dalam berjihad. Mungkin ada berkata, waduh, saya akan kehilangan pekerjaan kalau sampai ini ditutup. Ya. Kita harus prihatin kepada yang kehilangan pekerjaan. Akan tapi kita besarkan hatinya. Suruh membandingkan di Palestina ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan ayah dan anaknya, kehilangan ibu, kehilangan hartanya. Biar ada sedikit. Yang penting jangan Anda ikut menggembosi atau menggerogoti atau melemahkan semangat orang yang berjuang. Dan jangan hanya bohong teriak Allahu Akbar doa enggak, Allahu Akbar dari koceknya enggak keluar. Hanya pengen nanti karena sudah dipasang kamera Allahu Akbar dari kamera Allahu Akbar Palestina itu Palestina di hati. Untuk kita wujudkan dalam bentuk perilaku zahir. Biarpun hanya berapa ribu keluarkan kecuaikan Anda. Kemudian kepada saudara-saudari kami yang sekarang masih bergelut dengan produk-produk mereka karena bisnisnya di situ, meliriklah kepada produk saudara kita yang tidak bahwa pahalanya double. Anda akan bebaskan diri Anda dari bantu orang Israel. Yang kedua, Anda akan mengangkat saudara-saudara Anda. Hebat itu nanti. Kemudian masalah omsetnya jadi berkurang. Namanya berjuang berkurang, nggak habis. Kalau di Palestina hancur-hancuran, ya, seperti itu ya. Memang ini tantangan. Maka bagi yang punya perusahaan-perusahaan seperti itu, ini ujian. Ada beberapa kawan yang punya toko-toko. Buya ini kalau saya keluarkan semuanya, toko saya akan kosong. Bagus. Bahkan ada toko, ini adalah toko yang selama ini ramai. Tokonya adalah toko milik. Ini toko yang memang toko itu dirikan mereknya merek mereka. Gimana toko ini? Ya nggak apa-apa. Tutup semuanya. Terus gimana? Bagus. Diisi tetap tokonya mereknya berubah, produknya berubah. Oh iya sih. Dia ada paham langsung, dia orang cerdas. Benar juga nih. Ini kan produk anak saudara kita kan banyak berpikir, nolong saudaranya. Ya seperti itu ya. Paling tidak Anda mulai dengan dua hal. Jangan banyak ngomong. Dua hal yang pertama, Anda hadirkan dalam bacaan doa, lalu dengan tetesan air mata. Ingat orang Kristen. Yang kedua, pastikan Anda keluar dari kocek Anda. Keluar dari kocek Anda untuk bantu mereka. Kami tambah yang ketiga, jangan sekali-kali Anda membeli sesuatu yang ternyata untungnya akan dibawa ke sana. Jangan-jangan bayi mati kemarin gara-gara belanjaan Anda kepada produk mereka. Oh, mana hati Anda? Mana nurani Anda? Ini saja insya Allah. Kemudian tadi kami ulang lagi bagi yang punya usaha yang sangat erat dengan produk-produk mereka, maka saat inilah Anda berjihad luar biasa dan yakinlah setelah ini Anda akan menjadi orang istimewa, bisnisnya lancar, ngangkat produk saudara kita. Ada pun di Al-Bahjah itu sudah dari dulu, bukan hari ini saja. Bahkan santri pun orang berarti kalau kirim dia tidak dipost apa yang dikirim, karena dia itu anaknya. Kenapa Pak Ayah masih kirim begini? Itu sudah dari dulu. Kenapa? Kami itu adalah orang pelit.
Kalau saya tidak bisa bantu Palestina, paling tidak membantu yang musuh Palestina itu top. Ya, saya orang pelit. Paling tidak kalau saya tidak bisa membantu saudara saya di sini, paling tidak saya belanja milik mereka. Kalau saya belum bisa membantu tetangga saya yang punya produk-produk itu, saya belum bisa nyumbang ke dia, paling tidak saya beli ke dia deh. Itulah paling tidak kita hidup dengan hati kita, jangan cuek. Insya Allah ya, kami yakin ahli surga semuanya. Palestina akan merdeka. Dan ada ikut andil di dalam mengangkat mereka. Kemudian kami ingin sampaikan termasuk program yang kami serukan di samping mempertemukan hati bagian ini. Ada program menghidupkan pengajian atau madrasah di kampung-kampung kembali kepada kiai kampung, kiai lokal. Sebab ada begitu gampangnya sosial media. Ini ada sebagian orang pengennya komunikasi sama kiai terkenal. Kalau sudah kenal sama kiai terkenal, itu kiai kampungnya yang ngajari sholat, yang tobat, yang meninggal, kiai ngurusi itu di rumah. Ayo, kalau ada golongan semacam itu, ada orang nggak tahu budi. Coba, anda kenal kami dari mana coba? Media paling ya. Media. Coba, waktu mbah anda meninggal dunia, siapa yang ngurusi? Saya atau itu? Oke, kampung. Ke kampung. Anda belajar sholat di mana? Di kampus terbesar kita di Pondok Al-Bahjah kan? Ada belajar dengan kiai-kiai di musola. Maka kami ingin menggugah peduli semuanya kepada kehidupan pengajian madrasah-madrasah di kampung-kampung yang luar biasa. Pusat-pusat kampung, pusat-pusat daerah. Maka jangan kami kita pesona dengan yang dari luar dan luar sana, tapi belum tentu bagaimana tentang pendidikan. Apalagi sampai melupakan ustadz kampungnya, itu kesombongan. Maka bersama ini juga kami menyeru, kami rindu untuk buat program pesantren di Makassar. Masya Allah. Tidak tahu kapan waktunya dan siapa pejuangnya. Cuma dengan catatan Al-Bahjah ada di mana-mana. Kalau bicara soal daerah Sumatera sana ada, di Batam, seperti Pekanbaru dan sebagainya ada. Kalau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Pontianak juga ada. Di Pulau sana juga ada. Maka kami ingin membuat pondok pesantren di Makassar atau bagian mana. Beberapa mungkin kalau sudah ada hamba Allah, tapi tidak tahu di mana ceritanya. Tapi dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan gurunya, jangan memutus urusan dengan guru, lalu berbobok-bobok datang dengan kami yang baru. Sebab kami tidak mengajari seperti itu. Justru yang kami ajarkan adalah setia dengan orang yang membimbing kita dari guru. Jadi kalau tidak ada pondok pesantren Al-Bahjah di sini, Anda boleh berpondok-pondok, tapi ingat Anda harus tetap dengan gurunya dulu, majelisnya dulu. Nggak boleh menjauh dari mereka. Ya, insya Allah segera terwujud dalam waktu dekat. Siapa pejuangnya? Allah, hamba Allah. Alhamdulillah di mana-mana ada Al-Bahjah, hamba terkasih Allah. Ada orang saya punya duit, saya punya gedung, saya bikin kaya-kaya di akhirat. Saya berbuat baik hanya begitu saja. Saya berbuat baik abadi. Nah, kalau pondok itu kan abadi. Pondok ini adalah lama. Kita mati masih mengalir. Yang sholat di dalamnya, yang belajar, dapat ilmu. Anda menjadi orang kaya di akhirat. Tidak tahu siapa yang dipilih oleh Allah. Sebab dalam panjang doanya sederhana. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Insya Allah ya. Insya Allah ada Al-Bahjah, tapi ingat dengan catatan Al-Bahjah itu adalah melengkapi sesuatu yang sudah ada di sini yang sudah sangat baik. Kita tahu Makassar adalah kota yang sangat dekat dengan Islam. Makassar adalah bukan jauh dari agama. Maka datangnya kami ke sini hanya ingin mewarnai saja, inginnya ikut mereka. Makanya tolong, kalau suatu ketika ada seruan yang Al-Bahjah di sini, Anda jangan memutus dari kiai kampung Anda. Kemudian juga gerakan menghidupkan kiai kampung, tolong yang punya majelis taklim. Kalau perlu ada tabungan setiap hari, setiap majelis tertentu berapa ribu untuk membuat toilet. Lalu kami ingin mendahulukan toilet di setiap musola. Kalau hamba Allah yang beri Allah rezeki, sebab toilet itu penting. Kenapa? Toilet itu, kalau masjid itu dipangkok empat. Niatnya masjid, dibangun masjid, itikaf sudah sah dan berpahala. Tapi kalau toilet itu, kalau nggak tertutup membuka aurat, apalagi hari ini sudah mulai gede anak-anak kita.
Sehingga kadang anak umur 9, 10 tahun sudah mulai intip-intipan begitu. Anda harus buat toilet untuk perempuan tertutup, terkunci. Kalau bukan air wudhu, maka di saat air wudhu dia berwudhu membuka kerudung pun tidak kelihatan dari orang di luar. Itu dakwah yang harus kita hadirkan saat ini. Bisa asalkan dipikirkan. Ada masjid gede, tapi tidak dipikirkan sisi itu. Ini maka ini yang perlu kami sampaikan dan ini dimulai oleh beberapa orang yang mendengar suara kami memulai dengan seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Cinta semoga Allah. Besok pagi di mana? Di hotel. Oh, besok aja. Insyaallah anak-anak soleh siap menikah. Bismillah. Baik, kita tunggu dulu. Mohon maaf semuanya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, jaga hati kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Amin. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang menyakiti kami ya Allah, jika ada hamba-Mu menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan hukum mereka ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami dari mendendam mereka ya Allah. Kami tidak ingin dendam kepada siapapun dari hamba-Mu. Dan sisa-sisa dendam yang ada di hati kami ganti dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, para tetangga-tetangga masjid ini, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga yang datang ke tempat ini, yang jualan di kiri kanan masjid ini, yang datang yang sopir-sopir mobil, itu semua ya Allah, karena berurusan dengan tempat mulia ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jauhkan tetangga-tetangga kami dari meninggalkan sholat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan ahli sholat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami, masyarakat kami, keluarga kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, saudara-saudara kami, keluarga kami dari zina yang busuk dan kehinaan itu ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhina, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak terhukum ya Allah. Dan kami mohon untuknya ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing ahli maksiat ya Allah. Akan kami jadikan kami penolong mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena memberikan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon malam ini Allah, wujudkan hati mereka sehingga mereka bukan dengan keindahan, dengan cinta, dengan pengabdian, dengan kebahagiaan, dengan keharmonisan ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk itu semua ya Allah. Kami tidak rela jika ada yang hadir ke tempat tinggal mereka bermusuhan ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini banyak terjadi, kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ke tempat ini ada hamba-Mu yang berebut waris, bermusuhan dengan saudara karena warisan, kami mohon pandang hatinya dengan kasih sayang, lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak lagi bermusuhan. Yang ada adalah saling mencintai kepada saudaranya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan dan kebencian ya Allah. Mereka bersaudara ya Allah, jadikan mereka persaudaraan yang hakiki ya Allah, di dunia hingga di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan anak-anak kami semua ya Allah, kehormatan kami semua ya Allah. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang memuliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari percekcokan dan pertumpahan darah. Dan kami mohon, jauhkan negeri ini dari fitnah, jauhkan kami dari berfitnah dan difitnah. Kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang adil ya Allah.
Allah. Anak kecil tak berdosa ya Allah, hilang nyawanya, patah kakinya, retak kepalanya, bersimbah darah. Ibu tak tidak bersalah ya Allah, pun juga bersimbah darah ya Allah. Kehancuran di sana ya Allah, akan dikatakan masih cuek dengan mereka. Ampuni kami, ampuni hati kami ya Allah. Yang hidupkan hati kami ya Allah untuk melihat saudara-saudara kami di Palestina dengan cinta ya Allah. Ya Allah, hati kami hidupkan ya Allah. Hidupkan hati kami di saat melihat orang yang dalam ketindasan kami menjadi peduli ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Dan berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Kekuatan kepada mereka ya Allah, dan jadikan kami mendukung kemuliaan ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampunkan masjid ini dengan ahli surga ya Allah. Berikan kebaikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini, di tempat ini, yang mewakafkan tanahnya, membangun di atasnya, yang menghidupkannya ya Allah, yang menghadirinya ya Allah, yang memakmurkannya. Dan kami mohon ampunkan ya Allah perjuangan, mudahkan perjuangan para guru-guru kuliah, para ustaz-ustaz yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, yang di kota ini ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan lahir batin mereka ya Allah. Berikan kepada mereka kemuliaan dalam urusan dunia akhirat mereka ya Allah. Dan panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam keindahan semakin indah ya Allah. Bertemu di dunia untuk bahagia nanti di surga ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara para orang tua ini yang punya anak bejat jauh dari kebaikan, dalam ya Allah jauh dari kebaikan, anak yang bejat, anak yang dalam durhaka, kami mohon berkat kehadiran para orang tua ini, kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang mulia ya Allah. Mereka ya Allah, anak-anak itu kembalikan ya Allah, kembalikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan, yang rezeki yang halal berkah, yang sakit sembuhkan, yang mudah-mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kemuliaan ya Allah. Jangan kau jadikan dendam di hati mereka, dan ampuni lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau dah mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat hamd dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kasih maaf dan bagi yang bergabung dalam perjuangan nanti bisa bertemu dengan Raja Islam dan yang lainnya. Saya ingin saya pegang kanan, saya punya bangunan Umi beliau nanti insya Allah. Raja Islam berdiri sebentar biar nanti tahu komunikasinya, biar searah nanti sambungkan pada kami. Nanti akan kami datang survei tempatnya. Insya Allah Anda diberi rezeki yang lapang semua.